Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Umi harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan juga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, hari ini bertemu lagi bersama Umi Nur dalam mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau SIRO. Dan sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita pada bab 2, yaitu upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Jadi anak-anak, dalam membina masyarakat Madinah, Nabi Muhammad SAW melakukan beberapa upaya yang sangat penting. Di antaranya yaitu 1. Pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang agama. 2. Pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial. 3. Pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang ekonomi. Dan yang terakhir, pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang pertahanan. Namun, untuk hari ini Umi akan menjelaskan 2 poin pertama, yaitu yang pertama, upaya pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang agama. Dan berbagai macam strategi yang dilakukan Rasulullah SAW dalam membina masyarakat Madinah adalah sebagai berikut. 1. Mendirikan masjid. Mendirikan masjid adalah salah satu upaya pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin Madinah dan juga membina masyarakat Madinah. Membangun masjid adalah hal pertama yang dilakukan Nabi Muhammad SAW karena masjid mempunyai fungsi sebagai pusat kegiatan umat, dan juga salah satu contohnya adalah untuk tempat beribadah seperti sholat berjamaah dan sholat Jumat. Yang kedua, mengembangkan dakwah. Dengan kata lain, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam pada masyarakat Madinah dengan tujuan untuk mengajak manusia menuju jalan kebenaran dan meninggalkan kesesatan. Dan yang ketiga, memberlakukan zakat. Dalam agama Islam, kita diajarkan untuk beribadah kepada Allah atau hablum minallah dan juga kepada sesama, yaitu hablum minannas, yang artinya adalah sebagai sesama manusia kita dianjurkan untuk saling membantu, terutama kepada kaum yang lemah atau duafa. Salah satunya dengan cara membayar zakat. Dan upaya yang kedua adalah pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial. Sama halnya seperti dalam bidang agama, upaya Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial juga mendirikan masjid. Dan masjid yang didirikan juga mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, masjid sebagai sarana untuk menyatukan dan membina kekuatan umat. Yang kedua, masjid sebagai tempat untuk bermusyawarah tentang masalah-masalah keumatan. Yang ketiga, masjid sebagai tempat membina pendidikan masyarakat. Yang keempat, masjid sebagai tempat membina kehidupan keagamaan umat atau beribadah. Yang kelima, masjid sebagai tempat mengembangkan rasa solidaritas dan sosial. Salah satunya tempat untuk mengelola zakat. Dan yang terakhir, masjid sebagai bangunan yang menggantikan al-samar atau rumah adat yang ada di Madinah. Dan yang selanjutnya, upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW untuk membina masyarakat dalam bidang sosial yaitu mempersaudarakan atau muwakah antara kaum muhajirin dan ansor. Untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim, Nabi Muhammad SAW mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Seperti
Seperti yang telah kita ketahui bahwa kaum Muhajirin adalah kaum yang ikut Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dan kaum Ansor adalah kaum yang menolong para kaum Muhajirin. Sehingga dari pertemuan tersebut Nabi Muhammad SAW pernikahan antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Selain itu, ada juga kaum Muhajirin dan kaum Ansor yang dipersaudarakan, tujuannya supaya hubungan sosial kedua kaum sedikit terang. Contoh dari persaudaraan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap kaum Muhajirin dan kaum Ansor yaitu yang pertama Abu Bakar dengan Zaid bin Haritsah, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib dengan Mu'az bin Jabbal, dan yang ketiga Umar bin Khattab dengan Utbah bin Malik. Kaum Ansor dengan senang hati membantu kaum Muhajirin. Namun kaum Muhajirin berusaha dengan kemampuan masing-masing untuk mengurangi ketergantungan terhadap kaum Ansor. Dengan ikatan yang teguh ini, Nabi Muhammad SAW berhasil membentuk ikatan masyarakat Islam yang kuat, walaupun terdiri atas macam-macam suku dan kabilah. Ketaatan dan kepatuhan kaum Muhajirin dan kaum Ansor perlu kita teladani dengan benar. Mereka merupakan sahabat-sahabat pilihan yang senantiasa hidup berjuang bersama Rasulullah SAW dalam menegakkan kalimatullah di muka bumi demi kemuliaan Islam dan umat Islam sampai akhir zaman. Dan yang terakhir adalah upaya yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat dalam bidang sosial adalah mendidikan masyarakat. Rasulullah SAW mengharapkan adanya perubahan. Rasulullah SAW tidak menghendaki budaya jahiliyah yang masih dilakukan oleh umatnya di Madinah. Untuk membebaskan masyarakat Madinah dari kebodohan, Rasulullah SAW mengembangkan pendidikan di masyarakat. Dan adapun program pendidikan yang dirancang atau yang akan dilakukan adalah salah satunya program baca tulis. Rasulullah SAW sangat memperhatikan pendidikan umatnya. Rasulullah SAW tidak menghendaki umatnya buta huruf. Pada waktu itu, masjid menjadi pusat pendidikan umat. Jika dari pihak kaum muslim kekurangan pengajar, maka Rasulullah SAW meminta kaum non-muslim untuk mengajar. Jadi anak-anak, untuk upaya yang terakhir ini, Rasulullah tidak hanya menurunkan umat muslim, tetapi juga meminta bantuan dari kaum non-muslim untuk mengajarkan baca dan tulis terhadap umat manusia yang berada di Madinah. Semua itu dilakukan oleh Rasulullah SAW untuk membebaskan masyarakat Madinah dari kebodohan. Baiklah anak-anak, untuk hari ini cukup itu dulu yang dapat Umi sampaikan dalam materi upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Terdapat 2 poin utama yang Umi jelaskan. Yang pertama, pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang agama, dan yang kedua, pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang sosial. Dan 2 poin selanjutnya akan Umi jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, Umi rasa cukup sekian untuk materi yang Umi sampaikan hari ini. Umi harap anak-anak dapat mengerti dan juga memahaminya ya. Umi akhiri dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Umi akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.